pemimpin hukum yang pernah dianggap cemerlang, Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh, kini dihancurkan oleh dugaan korupsi dan pencucian uang yang dicabar. Jaksa KPK menuntut Ghazalba dibebaskan dari jabatan dan dipenjara selama 15 tahun, serta dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah selama 6 bulan penjara. Selain itu, dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 188 juta rupiah dan 200.000 dolar AS. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Ghazalba benar-benar terlibat dalam dugaan korupsi dan pencucian uang? Berita mengenai dugaan korupsi dan pencucian uang terhadap Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh menjadi sorotan umum. Jaksa KPK menuntut Ghazalba dibebaskan dari jabatan dan dipenjara selama 15 tahun, serta dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah selama 6 bulan penjara. Selain itu, dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 188 juta rupiah dan 200.000 dolar AS. Jaksa menyatakan bahwa Ghazalba melanggar Pasal 12B Yungto Pasal 18 UU Tipikor Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Yungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini, Ghazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Jaksa menjelaskan bahwa Ghazalba menerima gratifikasi senilai 150 juta rupiah dari Jawahirul Fuad, seorang pemilik usaha Ude Logam Jaya yang mengalami masalah hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan diputus bersalah dengan vonis 1 tahun penjara. Selain itu, Ghazalba juga didakwa melakukan pencucian uang, yaitu menerima uang dari beberapa sumber dan mengubahnya menjadi aset, seperti membeli mobil, menukar ke valuta asing, membeli tanah bangunan di Jakarta Selatan, membeli emas, hingga melunasi KPR teman dekat. Total pencucian uang yang dilakukan Ghazalba sekitar 24 miliar rupiah. Jaksa KPK mengutip surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai dasar hukum dalam pengadilan terhadap Ghazalba. Ayat ini mengajarkan agar tidak melakukan pemberian kepada hakim dengan harapan sebuah imbalan jasa. Jaksa menyebutkan bahwa ini sangat relevan dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Ghazalba. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Ghazalba benar-benar bersalah atau hanya dugaan? Bagaimana dengan buktinya? Apakah ada konsekuensi lain yang akan ditimbulkan oleh dugaan korupsi dan pencucian uang terhadap Ghazalba? Seperti yang kita ketahui, hukum tidak pernah mengakui sesuatu sebagai kebenaran hingga bukti yang kuat dan sah telah disajikan. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa Ghazalba masih dalam tahap dugaan hingga terbukti bersalah. Namun, dugaan korupsi dan pencucian uang ini tentu saja akan mempunyai dampak yang signifikan kepada reputasi dan karir Ghazalba. Selain itu, kasus ini juga akan menjadi peringatan besar bagi seluruh pemimpin hukum agar selalu melakukan kewajiban dan tanggung jawab dengan sepenuh hati dan amanah. Selain itu, kasus ini juga mengungkapkan kekurangan dalam sistem hukum, yaitu masalah korupsi dan pencucian uang yang masih terjadi di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, perlu ada langkah yang lebih agresif dari pemerintah dan instansi hukum dalam mengatasi masalah ini. Hal ini penting agar masyarakat dapat mempercayai sistem hukum dan mengurangi resiko terjadinya kekecewaan atau kecurigaan terhadap sistem hukum. Untuk mengambil tindakan lebih lanjut, masyarakat pun harus aktif dalam mengawasi dan mengkritik sistem hukum. Mereka harus melaporkan apabila melihat tindakan yang tidak sepatutnya atau dugaan korupsi di lingkungan peradilan. Selain itu, masyarakat juga harus sokong dan menunjang semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi hukum dalam mengatasi masalah korupsi dan pencucian uang. Sekian informasi mengenai dugaan korupsi dan pencucian uang terhadap Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh. Semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang perkara ini. Terima kasih.